ini bahasa Makassarnya kijang. Kijang. Oh ternyata lain. Beda. Gitu. Ternyata bahasa Makassarnya kijang itu jonga. Jonga. Lain lagi. Ya, gitu. benar. Jadi saya cari tahu apa sih Sermani ini. Sebetulnya Sermani ini adalah singkatan. Ya. Sermani ini berdiri atas dasar joint venture antara dua negara. Jadi ada di Indonesia dan Jepang. Wow. Gitu ya. Jadi pemegang saham PT Sermani itu adalah 50% orang Indonesia yang asli orang Makassar. Asli orang Makassar. 50% itu adalah sahamnya orang Jepang. Dibagi dalam dua perusahaan 25-25. Iya. Nah, berawal dengan nama Sermani adalah singkatan sebetulnya. Singkatan ternyata. Singkatan dari pemilik modal itu sendiri pada awalnya. Jadi Sermani itu adalah dari Serdit, Serikat Dagang Indonesia Timur. Pemiliknya adalah Pak Haji Samsudin Daeng Mangawing. Haji Samsudin Daeng Mangawing. Pakai Daeng, artinya benar-benar orang Makassar, Orang Pak. Makassar. Dan sekarang untuk operasionalnya itu dipimpin oleh anaknya, yaitu Pak Rudi Samsudin sebagai wakil daripada Pak Haji Samsudin Daeng Mangawing. Nah, gitu. Itu 50%. 50%. Itu ser itu berarti Serdit. Serdit. Tuh? Dari sernya. Ya. Maknya itu adalah Marubeni. Marubeni. Itu perusahaan Jepang. Ni-nya itu Nippon Kokang Kaboyashi. Nippon Kokang Kaboyashi. Iya. Jadi itu sudah 3 perusahaan bergabung membentuk nama. Itu adalah Sermani. Nah itu tahun 70 sudah mulai beroperasional. Wah. Lambang yang dipakai itu adalah cap jonga. Nah ini cap jonga ini unik dalam arti begini. Kenapa kita memilih jonga? Sedangkan kebanyakan itu memang atap seng itu dari binatang. Betul. Nah saya nggak usah sebutkan, banyak juga ada gajah, ada apa benar. Gitu, ada angsa, banyak sekali. Kok ini jonga? Kalau gajah kan mungkin karena besar kuat mungkin. Ya. Kalau misalnya yang angsa mungkin karena ringan. Ini Betul. kok jonga? Nah inilah binatang yang identik mungkin dengan kultur daripada Sulawesi Selatan. Yap. Memang gitu ya. Betul sekali. Itu satu ya. Yang keduanya, kijang ini kan gesit. Betul. Nah, segesit Sermani melakukan inovasi. Widih, bagus juga nih masuknya Pak ya. Jadi mungkin seperti itu yang dipikirkan ya. Benar. Karena pada saat itu belum ada pabrik seng. Hanya Sermani yang ada. Sermani yang ada. Nah dulu pertama berdiri itu jonganya itu berwarna hitam. Oh ya. Jadi kalau kita masih lihat di atap ada jonga, lambangnya jonga hitam, itu adalah produksi lamanya Sermani. Tapi sekarang masih ada berarti Pak? Masih ada. Kalau sekarang sudah berganti. Jadi tahun 96 itu berubah karena hitam ini kan banyak. Merek yang lain juga hitam semua. Betul. Nah, untuk membedakan pada saat itu digantilah menjadi merah. Warna merah. Makanya terkenal dengan si jonga merah. Jonga merah. Betul. Sampai saat ini masih si jonga merah. Betul. Nah, di lain sisi juga dengan pengembangan dan lain-lain karena kebutuhan dan memang daya beli daripada masyarakat itu sendiri. Nah, Sermani juga melakukan inovatif untuk bisa bersaing di pasar. Betul. Sehingga semua segmen bisa beli itu seng. Betul. Nah, makalah keluar lagi jonga biru. Oke, ada jonga biru sekarang. Jonga biru itu adalah produk barunya Sermani, yaitu adalah untuk ekonomi yang boleh dibilang bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat. Iya. Karena harganya bisa bersaing dengan yang lain. Valuable Pak ya. Valuable. Tapi kualitasnya gimana Pak? Sama. Oke. Karena Sermani ini adalah perusahaan yang sudah mempunyai SNI. Ini nih yang jarang orang tahu nih. Jadi Sermani ini mempunyai sertifikasi atau standar nasional Indonesia, yaitu dengan nomor SNI-nya itu untuk seng, ya. Untuk seng itu adalah SNI 07 2053 2006. Nah, udah dari tahun 2006 sudah berapa? Kita sudah SNI. Sebelum SNI pun Sermani sudah melakukan standar juga dengan namanya SII.
Nah, sebelum SNI itu kan iya ada benar, SII. SI ada standarnya dulu. Ya, standar industri Indonesia. Iya betul. Nah, berubah menjadi SNI, kita juga ikut dengan pengembangan itu. Nah, selain itu juga bahwa Sermani juga punya sertifikasi ISO. Iya, aku baca tadi. Jadi, itu internasional loh, Pak. Ya, jadi itu adalah untuk produk alur produk di dalam masalah pembikinan suatu produk. Iya. Jadi itu adalah ISO untuk manajemen. Jadi itu adalah ISO 9001. 9001. Artinya PT Sermani ini sudah sertifikasi juga secara internasional untuk manajemen di dalamnya. Betul. Nah. Jadi dari alur produksi dan lain-lain itu sudah memang kita melakukan tatanan sesuai dengan yang seharusnya. Standarisasinya. Standarisasi. Aduh keren. Nah, selain itu juga Sermani punya juga sertifikat untuk masalah lingkungan. Oh ada juga Pak. Ya. Ini yang jarang loh Pak, karena kan banyak, mohon maaf nih, banyak itu mungkin saingan-saingan yang lain tidak memikirkan dampak lingkungan. Betul. Sermani ternyata aware dengan itu. Ya, jadi kita di proper. Nah, sekarang ini Sermani ini sudah lebih dari 10 tahun predikatnya biru. Wih. Gitu. Jadi Sermani ini secara ini tidak pernah membuang limbah sembarangan, tidak ini. Kita mengikuti aturan tentang lingkungan hidup. Iya. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Yang untuk sementara waktu, dan produk yang lain mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Betul sekali. Para pendengar, tentunya Anda bisa mendengarkan kita di 94,4 FM dan juga masih bersama Irsan Lipit dan juga Pak Hedi dari PT Sermani Steel, dan juga bisa menyaksikan kita di Facebooknya. Jadi bisa langsung Facebook dan juga YouTube-nya kita di RRI Makassar, bisa langsung lihat di sana. Kita berdua nih, gimana gantengnya Pak Hedi, bisa lihat dong ya. Gimana gantengnya Irsan juga sore hari ini kan kita masih segar-segar. Pak Hedi, tadi sebenarnya kalau pertama kali ditawarin tuh saya lihatnya kan Sermani aja, tapi akrab banget sama jonga merahnya. Betul. Sebenarnya Irsan tuh udah akrab banget lihat lambangnya, kok nggak asing gini kan, dari kecil udah lihat ternyata. Ternyata ambil jonga merah. Mungkin nih warna merahnya ambil dari salah satu, Makassar juga kan terkenal dengan warna merahnya. Mungkin kali Pak ya, akhirnya pilih warna merah juga tuh. Nah Pak, sebenarnya produk-produk dari Sermani Steel ini apa aja sih Pak? Jadi produk Sermani Steel ini beragam ya. Karena kita berawal dari pabrik seng. Awalnya itu adalah pabrik seng, dan berkembang kepada perkembangan yang disebut dengan inovasi itu ya mau nggak mau. Kita juga harus ikut kepada kebutuhan masyarakat, yaitu berupa galpalum. Galpalum ini adalah sebetulnya bahan bakunya dan bahan jadinya yang orang bisa kenal. Yang orang kenal? Itu adalah seperti spandek. Ada kanal C, itu baja ringan ya. Ada kanal C, ada holo, ada ring. Nah, itulah produk-produk yang sekarang itu diproduksi oleh Sermani. Nah, mungkin masyarakat juga belum tahu apa sih bedanya antara seng dengan galpalum. Saya juga nggak tahu. Saya pikir ternyata spandek sama seng itu sama aja. Ternyata beda Pak ya. Nah, pengertian orang juga sama katanya. Kan ini aluminium. Iya, benar. Masa kok bisa berkarat? Iya benar. Kan bahannya aluminium semua. Benar. Nah, itulah yang mesti, mungkin ini adalah pemahaman. Benar. Edukasi kepada masyarakat juga. Ya, bahwa bahan baku untuk seng dan galpalum itu sama. Yaitu adalah baja lembaran. Yang membedakan itu adalah pelapisannya. Jadi coatingnya, ya sebenarnya orang coating. Orang bilangnya coating. Nah, saya jelaskan kalau untuk seng itu adalah yang disebut dengan galvanis. Nah, itu 90% penggunaannya adalah sing atau seng. Nah, ditambah dengan 2% aluminium. Jadi seng sendiri juga ada aluminiumnya, ada kandungan aluminium, tapi tidak banyak, 2%. Dan kalau sekarang galpalum, galpalum itu adalah 55% aluminium, 43,5% adalah zinc, dan 1,5% adalah silikon. Jadi dia punya 3 kandungan di dalamnya. 3 kandungan di dalamnya. Jadi ada pelapisannya yang kalau kita lihat di spandek itu suka ada yang mengkilat kayak
kayak plastik. Benar. Nah, itulah silikonnya. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya apa sih kelebihan dan kekurangan dari dua produk ini? Apa sih bedanya? Mungkin nanti. Ya. Mungkin nanti. Buat para pendengar, Anda bisa langsung juga melemparkan pertanyaan lewat WhatsApp di 0811 410 00 sekali lagi di 0811 400 222 atau bisa lewat line teleponnya kita di 3621 853. Sekali lagi line teleponnya kita di 3621 853. Pasti banyak ini yang di rumah mau bertanya tentang jonga merah ini. Tentang jonga merah yang produknya sangat luar biasa. Kalau di Makassar kayaknya rata-rata sudah pakai jonga merah. Tapi yang belum pasti penasaran. Saya putar satu lagu dulu Pak, sambil mungkin narik-narik nafas dulu. Kita nggak bisa minum Pak ya, masih puasa. menghadirkan berbagai nuansa indah, menambah semaraknya di malam pesta. Ku tetap peningnya bola matamu, kau tampak tersipu, malu-malu padaku. Oh betapa mesranya di malam itu, ketika ku genggam jemari tanganmu. Pesta ulang tahun kita bertemu, ku berikan setangkai mawar yang merah. Pesta ulang tahun tak terlupakan, semoga kita bersatu dalam satu cinta. Sinar lampu membau beraneka warna, menghadirkan berbagai nuansa indah, menambah semaraknya di malam pesta. Pesta ulang tahun kita bertemu, ku berikan setangkai mawar yang merah. Pesta ulang tahun tak terlupakan, semoga kita bersatu dalam satu cinta. Oh betapa mesranya di malam itu, ketika ku genggam jemari tanganmu. Pesta ulang tahun kita bertemu, ku berikan setangkai mawar yang merah. Pesta ulang tahun tak terlupakan, semoga kita bersatu dalam satu cinta. Ku tuangkan segelas anggur yang merah, semoga kita abadi
Kembali lagi para pendengar, masih bersama Irsan Lipit di 94,4 FM Perahu 1 RRI Makassar, dan masih bersama dengan Pak Hedi. Pak Hedi masih semangat dong nemenin saya. Siap. Pak Hedi, tadi kita sudah ngobrol sedikit seputar tentang seng dan juga galpalum. Ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih dikasih tahu nih buat para pendengarnya kita di rumah, apa bedanya tadi setelah kan ada kandungan-kandungannya ternyata berbeda. Betul. Bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari produk masing-masing, terutama punyanya Sermani Steel ini? Ya. Jadi kalau untuk seng kan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi dan sudah orang juga banyak coba. Betul. Ya, kelebihan daripada seng itu sendiri kan sebetulnya memang cocok untuk daerah tropis. Kayak Indonesia. Benar. Itu cocok sekali. Dan kenapa ini sekarang berkurang pemakaian seng dan lain-lain, bergeser kepada galpalum? Karena bentuknya aja mungkin konvensional. Oke. Kan begitu-begitu terus. Kalau seng iya benar, bergelombang aja kayak Pak. Gelombang kecil, gelombang besar, cuma begitu. Betul. Nah kan ada orang tingkat kemauan masyarakat itu kadang-kadang kan ingin yang inovatif. Betul. Pingin bentuk atapnya itu berbeda dari yang lain, kadang-kadang pingin berwarna. Betul. Nah, itulah yang merombak Sermani dalam arti memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat yang ikut di dalam galpalum. Iya. Gitu. Jadi, kalau kelebihan dan kekurangan dari dua produk yang ada, ini adalah salah satunya. Kalau seng itu adalah tahan terhadap korosinya itu dari air semen. Dari air semen. Itu dulu Pak. Kita tahan dulu Pak. Ya. Kita angkat telepon dulu Pak. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, saya mau bertanya Kak. Iya, silakan. Iya, kan saya ini generasi milenial. Iya. Iya. Saya lagi bangun rumah gitu. Oh iya. Nah, kan sekarang tuh rumah-rumah yang sekarang kayak industrial gitu. Nah, seng yang bagus buat itu apa ya kira-kira? Oke, jenis seng yang cocok ya untuk konsep industrial. Iya. Ini dengan siapa? Boleh saya tahu namanya? Kenzo. Oke deh. Terima kasih banyak Kenzo. Iya, sama-sama. Iya, Pak, cocok seperti yang Bapak bilang tadi. baru di spill nih Pak. Banyak yang masyarakat sekarang kan pengen lebih estetik, pengen lebih warna-warnanya menarik. Yeah. Akhirnya tadi menjelaskan tentang seng. Nanti kita lanjut tentang sengnya Pak. Kita jawab dulu dari Kenzo. Anak milenial nih Pak. Sekarang kan benar. Target pasar juga bahkan rumah-rumah kan memang sekarang lebih ke arah milenial ya Pak. Usia-usia 30-an sekarang udah digenjot untuk bisa punya hunian sendiri. Betul. Pastinya. Yeah. Dan konsep sekarang memang kan lagi rame industrial, bener Pak. Yang konsepnya kayak monokrom, hitam putih gitu. Betul. Nah, yang cocok kalau dari Sermani Steel sendiri produknya apa nih Pak? Sebetulnya kalau untuk kaum milenial yang sekarang ya, khususnya ini untuk Kenzo itu sendiri, Iya. yang paling cocok adalah bajaringan dengan galpalum. Bajaringan dan galpalum. Karena dia lebih istilahnya lebih fleksibel di dalam masalah bentuk. Nah, Dari estetika dan lain-lain itu jauh lebih baik Iya, dilihat. dilihat. Karena kan kita kan sukanya suka lihat. Betul. Kalau dari sisi kekuatan itu tergantung daripada produk itu sendiri. Jadi produknya kalau pingin bagus ya nggak mau seperti spandek yang tebal harus kita pakai. Betul. Jadi 040 itu sudah cukup kalau untuk rumah hunian pasti baik. Pasti baik. Nah, tinggal masalah selera. Betul. Nah, pingin bentuk kayak apa atapnya? Apakah pingin silver kah? Pingin merah? Pingin biru? Ataupun pingin hijau? Iya. Itu tinggal tergantung selera. Betul. Jadi tidak ada juga yang memang kalau ingin kalau tidak dipakai hanya untuk rumah hunian, itu warna jauh lebih bagus. Oke. Ya. Nah, itu juga lebih efisien di dalam masalah membangun. Karena ada bajaringan di dalamnya. Iya. Itu tidak perlu pakai kayu. Iya, kan mahal Pak kayu sekarang. Selain mahal juga kan sudah tidak. Iya benar. Sudah istilahnya kita kan harus menjaga lingkungan. Setuju. Baru Irsan pengen bilang nggak ramah lingkungan. Iya, jadi kan kalau sekarang yang ramah lingkungan itu salah satunya adalah bajaringan. Benar. Satu, kelebihannya tidak kena rayap. Betul. Toh? PR banget ini kalau Betul pakai ya? kayu, bener. Kedua, lebih ringan. Betul. Lebih mudah juga pemasangannya. Toh? Tahan api. Betul. Nah, ini terus tahan karat. Tahan karat.
Dan apalagi sekarang mudah ditemukan. dan mudah ditemukan. Mudah ditemukan. Kalau kayu, rayap lah, mesti pakai solingen lah. Betul. Jadi terlalu banyak biaya yang kita mesti keluarkan. Betul. Terus banyak juga limbahnya. Contohnya apa, dari habis gergaji, Betul. habis sugu, apa namanya kalau diserut begitu, diserut ya. Iya, dihalusin gitu Ya Pak dihalusin ya. ya. Itu Diketam. kan banyak diketam ya. Itu kan Diketam. banyak apa bekasnya. Bekas, iya benar. Nah, kalau dengan baja ringan tidak perlu. Iya. Karena itu tinggal digergaji langsung kenok, pakai baut semua. Betul. Sistem jointnya. Betul. Jauh lebih efisien dan lebih efektif. Dan tahan lama Pak. Pengerjaan lebih cepat. Pengerjaan lebih cepat. Iya, karena kan kalau milenial sekarang kan sukanya gitu. Ya. Yang prosesnya cepat sesuai dengan apa yang ada di imajinasi, tapi nggak pengen lama mereka kan. Betul. Dan dinding juga sekarang, dinding yang ada tidak perlu juga pakai ini, bisa juga pakai spandek. Banyak orang pakai spandek untuk dinding. Bisa sekarang Pak. Karena estetikanya juga jauh lebih bagus, nggak perlu dicat lagi kan? Bener, iya sih, lebih bagus ya. Nggak perlu dicat. Bener. Pengen warna merah ya merah, pengen warna-warni ya beli satu lembar warna-warni di rumahnya. Bener ya Pak ya. Bagus juga nih idenya Bapak nih. Bagus juga nih Gitu. ide. Jadi memang cocok juga, memang ada peruntukan spandek itu yang untuk di dalam ruangan. Nah, itu yang tidak perlu terlalu tebal. Yang Oke. penting tidak kena hujan. Dan Sermani punya berbagai macam ketebalan ini. Iya, Wow, kita keren. siap untuk melayani semuanya. Asik. Kenzo, saya rasa pertanyaannya sudah jelas terjawab ya. Ada telepon lagi? Silakan bunyi. Saya coba angkat dulu Pak. Ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Michael. Ya, halo Michael. Ya Michael, silakan pertanyaannya. Saya mau tanya Kak, untuk pemilihan seng yang kualitasnya bagus itu seperti apa ya? Oke, pemilihan kualitas seng ya. Iya, betul. Oke deh, terima kasih banyak buat Michael. Iya. Iya. Sekali lagi nih Pak, ada Michael. Ya, Michael tanya tentang cara pemilihan kualitas. kualitas seng ya. Nah, ini kualitas seng ini sebetulnya kalau Sermani itu kan sudah melalui proses yang namanya harus ber-SNI. Pertama itu aja dulu. SNI ini Terstandar. adalah sudah ada standarnya. Betul. Jelas, tetapi di pasar itu kadang-kadang ada yang non SNI bisa berjalan. Ah, benar. Bagaimana caranya melihat? Nah, kalau dengan kasat mata memang agak sulit. Tuh, dah hampir sama semua, Betul, mana tebal, iya. mana tipis, Betul. sama semua. Apalagi customer taunya Ya, seng saja. Betul. Nah, itu cara melihatnya, tinggal dilihat ujungnya. Kalau itu gampang terlipat itu seng, itu berarti tipis. Oke. Atau kalau dipegang juga kelihatan tipis bunyinya, kerak Oh, gitu ya. Punya lembaran-lembaran Nah, itu Pak ya. Nah, dilihat juga dari tampilan. Ya, tampilan ini, kalau seng Sermani ini kan kalau yang merah itu buram, Oke. tidak mengkilat. Nah, mengkilat juga sama. Sebetulnya ada yang sama. Nah, itu yang paling penting di dalam memilih seng itu adalah yang pertama standar. Iya. Standarnya, karena kalau sudah berstandar dan sudah ada SNI-nya pasti itu baik. Yang kedua, lihatlah bahwa dalam produk seng itu kalau untuk rumah itu, kalau di sini kan rata-rata penggunaan seng itu per kaki disebutnya, pakai feet. Pakai fit ya. Ya, 5 kaki, 6 kaki sampai 10 kaki. Betul, Itu 762. Tebalnya cuma satu ukuran Satu kalau ukuran. tebalnya, yaitu 020 Itu kalau seng Pak ya. seng. Oke. Nah, kalau di Sermani ada yang namanya seng lebar yang disebut dengan 914. Itu 914. lebih lebar lagi dari yang 762. Tapi itu ukurannya cuma satu, yaitu 6 kaki. Tapi tebalnya bermacam-macam. Oh iya benar. Ada yang 020, 25, 25, 30 sampai dengan 50. Sampai dengan 50 benar. Tergantung sekarang. Mau tahan lama ya beli yang 50. Beli yang 50 lebih tebal. Pasti tebal. Betul. Dan pasti kuat. Dan perlu kita ketahui, pemilihan seng yang salah itu akan cepat sekali korosi. Oke. Contoh, kalau untuk kandang ayam aja. Iya benar. Simpel Simpel lah nih. ya. Kandang ayam itu kan ada zat kimia amoniak yang naik ke atas Benar. dari makanannya, Makanan dan juga dari kotorannya. kotorannya. Betul. Nah, kalau jelek itu cepat sekali korosi seng. Pantasan kandang ayam dekat rumahku bocor-bocor. Betul. Makanya pakailah Sermani. Kalau Sermani, Kalau Sermani kenapa Pak? saya sudah diuji di beberapa tempat kuat. Nah, tuh para pendengar. Kuat untuk seng ya, seng. Untuk itu seng. kuat sekali. Jadi kemarin kita juga survei di Palopo, di Baru, itu semua menggunakan seng
jauh lebih tahan lama. Nah, Terutama adalah untuk gudang-gudang yang ada chemicalnya. ya. Itu jauh lebih baik. Oke, para pendengar, udah jelas ya. Ternyata memang pemilihan produk itu penting sekali, apalagi dengan penggunaannya. Mas ada yang telepon silakan di 3621853. Saya coba sekali lagi di 3621853. Saya angkat dulu Pak. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kenapa ini? Bilang bantain. Oke, nanti kita akan komunikasikan kembali ya. Terima Iya, kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa Pak pendengarnya kita semangat. Dia pengen dengerin kita tapi katanya agak kurang bagus nih sinyalnya daerah-daerah Bantaeng. Kembali silakan di line telepon kita di 3621853 buat ingin bertanya tentang produk-produk dari Sermani sendiri. Pak, tadi kita kan sempat di awal ngobrolin tentang seng nih Pak. Ya. Apa sih keunggulan seng dari Sermani? Tadi tuh udah diuji ternyata bisa kuat bahkan untuk yang kandungan kimianya bukan hunian nih Pak ya. Jadi kayak kandang ayam tadi yang ada kandung amoniak yang dapat merangsang seng kalau misalnya kualitasnya nggak bagus itu justru gampang korosi. Ya. Nah silakan mungkin apa kelebihan dari seng Kelebihan Sermani? daripada Sermani itu adalah memang tebal. Di dalam pelapisannya itu, Oh iya. karena kita menggunakan bahan baku, kalau 02 kita menggunakan bahan bakunya adalah sudah 02 memang, belum dilapis. Oke. Jadi ketebalan 02 itu baru Bahan baku. bahan baku. Coba. Oke, paham. Baru paham, dilapis. paham. Nah, kalau setelah dilapis itu rata-rata tebalnya menjadi 022. Kan jadi tebal. Lebih sudah tebal pasti. lagi, betul. Apa bedanya dengan yang lain? Kalau yang lain 02 jadi. Oh iya benar-benar. Gitu. 02 udah hasilnya. Jadi bahan dasarnya lebih tipis Lebih dong. tipis. Tetapi memang itu standarnya boleh seperti itu. Boleh. Ya. Tapi Sermani punya standar yang sedikit lebih dibanding yang lain. Ya, itu adalah menjaga kualitas. Betul. Dari tahun 70 Pak. Itu sayang banget kalau kualitasnya nggak bagus nggak mungkin bertahan sampai di tahun 2021. Betul. 51 tahun. Nah itu dari seng sendiri. Itu kan baru yang 02. Ada yang lain lagi nggak Pak? Yang buat orang kayak oh pantas nih jonga merah paling banyak dipakai. Ya, dari tampilan juga itu beda dari yang lain. Iya. Kalau jonga merah itu tampilannya tuh buram. Kalau yang lain pada umumnya adalah mengkilat. Oh, betul. Tapi tergantung selera. Banyak orang juga yang suka saya pingin mengkilat. Belilah yang biru. Oke. Yang biru dikasih yang mengkilat. Tapi tetap sama-sama dari Sermani Steel. Otomatis kualitasnya sama. Ya, gitu. Para pendengar, tadi udah ngobrol nih ya. Tadi kan di awal sempat dijelaskan bahwa Sermani sendiri ini adalah kerjasama dan sahamnya itu sebagian ada yang memang dari Jepang. Dan saya rasa teman-teman tahu bagaimana kualitas industri apalagi untuk konstruksi Jepang. Tahu dong. Dan kualitasnya ini nggak mungkin dong kalau misalnya Jepang yang negaranya udah tahu bagaimana standarisasinya mereka tentang konstruksi mempercayai Sermani Steel untuk bisa membuat produk yang sama. Dan saya yakin produknya ini sangat luar biasa. Masih banyak produk yang satu ini setelah segmen yang satu nih para pendengar kita akan ngobrol tentang baja ringannya. Baja ringan yang ternyata bukan hanya ini adalah produk barunya. Produk baru dari Sermani Steel sudah ngobrol katanya ini ada produk baru yang penelitiannya cukup lama ternyata Pak ya. Ya. Bapak meneliti untuk membuat produk baru ini sampai berapa lama Pak? Jadi waktu pertama untuk bisa disetujui bahwa kita bisa produksi galpalum, yaitu untuk baja ringan, ya terutama untuk spandek, kanalse, holo dan yang lain-lainnya, itu kita perlu survei pasar. Survei pasar dulu. Survei pasar itu keliling dari mulai Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kendari, itu kurang lebih dari 1 tahun. 1 tahun hanya untuk survei pasar. Survei aja. pasar aja. Apakah ini sudah bisa untuk dilakukan oleh Sermani? Betul. Dan itu baru di ACC. Setelah itu sudah lihat potensinya memang ada. Barulah mengembangkan produk. Baru mengembangkan produk. Dan saya yakin itu pun istilahnya baru kita uji coba untuk produknya. Nah, tuh sahabat kreatif. Makin panas nih kayaknya ngobrolannya. Kalau sama Pak Hedi nih kalau ngobrolin produk kayaknya akan panjang nih sahabat kreatif dan juga para pendengar. Saya putarkan satu lagu dulu dan nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana produk-produk galpalum lainnya selain seng apa saja, selain galpalum juga apa aja ini produk-produk dari Sermani sendiri. Tetap terus dengarkan kita di 94,4 FM. Kembali lagi pendengar di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM masih bersama Irsan Lipit dan juga Pak Hedi dari Sermani Steel. Pak Hedi, tadi udah banyak pertanyaan seputar tentang seng.
Dan juga tadi sudah disinggung-singgung tentang Galpalum. Jadi ternyata Jongga Merah ini udah memproduksi mulai dari tahun 1970 sampai sekarang 2021 dan memiliki produk-produk baru seperti yang sudah disurvei juga sebelumnya sama tim dari Sermani Steel. Apa saja sih Pak selain dari seng dan juga Galpalum, dan ternyata ngobrol nih Pak kita, Galpalum ternyata banyak pecahannya. Bisa dibikin apa aja ternyata di Galpalum nih. Apa aja nih yang udah dikeluarin oleh Sermani Steel dari Galpalumnya? Ya. Jadi Galpalum ini adalah nama bahan baku sebetulnya. Bahan baku sekali lagi tuh. Bahan baku Galpalum disebutnya. Pecahannya itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah Galpalum untuk spandek, yaitu untuk atap, untuk yang atap sama spandek. dengan hampir orang bilang kayak seng lah, tetapi custom. Custom, oke. Jadi berapa butuhnya 2 meter 10 dibikinkan. Oke, paham. Pingin 2 meter berapa dibikinkan sesuai dengan kebutuhan. Itu bisa dibikinkan di Sermani. Ya, itu di Sermani. Nah, untuk atap. Dan berapa macam bentuknya dari spandek ini? Kita ada 2 motif yang bisa kita jual, yaitu ada yang 5 gelombang, ada yang juga 9 gelombang. Nah, tergantung selera masing-masing. Dari warna kita juga banyak. Jadi warnanya itu dari mulai silver, merah, biru sama hijau, itu yang umum. Yang umum. Gitu. Kalaupun ada permintaan warna tertentu, tergantung quantity. Oke. Gitu. Ada juga yang custom, ingin orang custom, tapi custom juga sudah jadi dalam arti yang seperti warna hitam ataupun yang lain itu bisa dipesankan, tetapi harus kuantitinya harus banyak. Iya, itu dari atap. Dari atap. Dari atap ya. tuh. Nah itu pun ketebalan bermacam-macam. Terendah untuk spandek ini adalah tebalnya 0,25. Paling tebalnya 0,45. 0,45 untuk spandek. Untuk spandek itu pun jarang. Rata-rata orang hanya sampai 40 pesan. Itu kan tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kebutuhan lagi. aja. Betul. Ya, itu untuk atap. Nah, sekarang dari yang lain yaitu bajaringan. Nah, bajaringan ini sebetulnya bahannya juga sama Galpalum, cuma juga. tebalnya yang berbeda. Contoh untuk kanal C. Kanal C itu adalah yang bentuknya seperti C. Kanal tapi ada C-nya, ada pinggulannya. Nah, itu tebalnya itu dari 65, 70, 75. Iya. Dari sebetulnya 60 juga ada, tapi kita tidak produksi yang tipis karena kita itu penggunaannya itu bisa dipakai untuk tiang kalau di double 2. Oh iya. Atau untuk kuda-kuda bangunan. Kuda-kuda dalam arti kuda-kuda atap. Oh iya. Nah, itu bisa dipakai untuk kuda-kuda atap. Oke. Itu yang kanal C. Kanal C. Nah, yang lain itu adalah reng. Reng itu adalah untuk penyangga spandek. Penyangga spandek. Kalau orang bilang reng itu kan dulu pakai kayu. Betul. Kalau orang itu kan ada rengnya banyak. Iya benar itu yang banyak. Tebalnya punya Sermani adalah 0,30. Rata-rata orang beredar hanya sekitar 0,40 kita punya. Nah, itu rata-rata orang paling bikin 0,30, 35. Kita tebal. Iya. Nah, itu kelebihannya punya Sermani, lebih tebal. Lebih tebal. Nah, itu yang reng. Terus ada lagi holo. Ada holo. Holo itu ada 2 bentuk, yaitu 2x4 sama 4x4. Apa sih gunanya? Yaitu untuk penyangga plafon. Oke, jadi yang kayak kotak-kotak. Betul. Nah, itu plafon itu kan supaya kan kalau dulu kan pakai kayu-kayu. Benar. Dan itu kan biayanya sangat mahal sekali. Betul benar banget. Nah, jadi kalau pakai kayu dengan kaso-kaso itu mahal banget. Benar. Nah, sekarang kan lebih efisien, efektif, juga ringan itu menggunakan holo. Benar. Nah, itu jauh lebih murah. Nah, itu disebutkan lebih murah itu karena dari biaya. Karena dari biayanya. Dari biaya jauh lebih murah. Betul. Ya, kelebihan daripada Galpalum ini sendiri itu sebetulnya satu, ya, kuat dan stabil. Kuat dan ini stabil. yang punya Sermani ya. Iya. Satu, kuat dari tahan beban. Terus tahan juga terhadap masalah api dan lain-lain. Betul. Yang sudah tadi saya sampaikan. Benar. Stabil itu karena ringan. Itu tahan karena ketahanan itu sendiri, jadi lebih stabil di dalam masalah sinkronisasi atap itu sendiri. Antar siku-sikunya berarti Betul. lebih dapat Pak ya. Lebih dapat. Sambungan-sambungannya. Ya, dan itu pun sebetulnya kalau
atap dari Galpalum ini tahan gempa. Sudah diuji di Jepang. Nah itu, tahu dong ya para pendengar, Jepang itu salah satu negara yang, kalau dalam satu hari nggak tahu berapa kali gempanya. Itu negara paling sering kena gempa. Nah itulah makanya di sana banyak menggunakan itu semua. Jadi semua bahan-bahan yang ringan. Betul. Sampai dengan dindingnya juga mereka menggunakan bahan ringan. Betul sekali. Yang keduanya itu adalah masalah kualitasnya. Kalau sermani kualitas pasti terjaga lah. Betul. Karena kan kita dari tahun 70 sampai sekarang nggak masih mungkin deh. Tidak mungkin perusahaan bertahan. Tidak akan bisa bertahan kalau kualitasnya tidak bagus. Betul sekali, Pak. Terus bobotnya ringan dengan menggunakan Galpalum ini, bobotnya ringan. Satu, bobot biaya juga lebih ringan. Nah, biaya itu dalam arti yang tadi saya sampaikan, lebih murah. Kalau kita bikin rumah dengan kuda-kuda kayu, itu kan mahal. Setuju Dan sekali. kayu juga sekarang tuh susah didapat. Carinya, dan makin tahun juga makin naik terus Pak harganya. Betul. Kalaupun beli kayu yang biasa-biasa itu kan cepat sekali kena rayap. Betul, iya Pak. Itulah bahayanya. Kalau sudah kena rayap kan rapuh Pak. Hancur. Betul sekali. Rubuh. Gitu. Kalau angin, makanya banyak kasus angin kencang, banyak yang sampai terbang ke angkat-angkat sampai seatap-atap. Bagus gitu kalau kan. sengnya ini seatap semua nih. Rangga-rangganya ikut semua. Makanya bobotnya lebih ringan daripada bobot yang konvensional. Dalam arti konvensional itu pembuatan dari kayu. Itu jauh lebih ringan dengan menggunakan Galpalum. Nah, itu para pendengar. Nah, itu yang terakhir itu adalah lebih awet. Lebih awet. Pastilah. Satu sudah tahan api. Tahan rayap. Anti gempa. Betul. Nah, Terus itulah ringan. Dan tidak ada juga penyusutan. Ini yang perlu disampaikan. Oh iya betul. Kalau Cuaca. kayu ya, kalau kayu itu musim hujan suka bengkok. Benar. Terus pada musim panas juga suka bengkok juga. Betul. Nah, kalau Galpalum, kalau baja ringan tidak mengalami hal yang seperti itu. Nah, tuh pendengar. Betul. Jadi kalaupun ngukur itu sudah pasti karena lurus. Jadi tidak ada lagi musuh dia keker-keker, nggak usah. Betul. Pilih-pilih kayunya yang mana bagus, cocok. Betul. Nah kan sering bengkok-bengkok juga. Betul, Kalau saya betul, lihat Pak. pasang bengkok-bengkok. Kalau di baja ringan tidak ada. Semua rapi, Semua rapi. bagus. Gitu. Bagus. Tuh pendengar. Sangat luar biasa sekali ternyata ngobrol tentang inovasi baru untuk konstruksi atap modern dari PT Sermani Steel. Ternyata inovasinya sangat luar biasa. Seperti tadi bilang, ternyata PT Sermani memang memproduksi berbagai macam produk yang memang sudah disiapkan untuk konstruksi. Jadi bukan tentang atap saja nih ngobrolnya. Tapi tentang tadi tuh tentang ada hollow, terus juga ada berbagai macam produk yang memang sudah diteliti dan juga sudah diuji oleh Sermani sendiri. Ingat nih ya, Sermani punya standar nasional Indonesia, sudah SNI. Jadi itu otomatis udah jangan ditanya dari tahun 1970 sampai sekarang tahun 2021 masih bertahan. Dan kerennya nih Pak, karena Sermani Steel berani mengeluarkan produk yang namanya tadi Jonga Biru. Bukannya apakah akan menurunkan kualitas dari Sermani Jonga Merah atau gimana sebenarnya Pak? Tidak. Tidak. Karena Jonga Merah ini punya segmentasi tersendiri. Oke. Karena banyak juga orang yang pingin tampilan yang berbeda. Pingin buram. Nah itu pasti ke merah lagi. Karena kan kalau orang tua itu kan tidak percaya apa ini seng mengkilat begini. betul. Lebih suka dengan yang merah. Memang kualitas juga lebih istilahnya di atas yang biru. Di atas yang biru. Sudah pasti di atas yang biru. Nah, tapi kan kita juga harus melihat kemampuan pasar, kemampuan masyarakat. Betul. Apalagi kalau zaman sekarang tadi banyak anak muda yang mulai membangun rumah. Betul. Otomatis cari yang affordable, yang kayaknya walaupun harga segini tapi kualitasnya masih oke. Betul. Harga sama, bisa bersaing dengan yang lain. Betul. Tetapi kualitas jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Nah benar. itu anak muda sekali tuh Pak. Biru itu. Warna biru itu. Itu. Jonga biru. Jadi kalau distandarkan dengan yang merah pasti lebih bagus merah. Lebih bagus merah. Itu sudah pasti karena segmentasinya beda untuk masalah pasarnya gitu. Jadi buat para pendengar yang mungkin ada budgetnya sedikit lebih dan pengen kayak lebih tebal atau lebih bagaimana, bisa pakai Jonga Merah. Betul. Tapi kalau pengen affordable, terus juga kualitasnya tetap bagus dengan harga yang bersaing, pakai yang Jonga Biru. Betul. Sekarang juga bisa dilihat ya. Sekarang ini kalau orang bangun suka pagarnya, suka pagar-pagar. Nah ini di Botol Lempangan, saya lihat itu di mana-mana sudah menggunakan Jonga Biru.
Wah, Coba lihat di pagar-pagarnya itu, berarti kan ini sudah masuk di pasar dan memang diterima oleh masyarakat. betul sekali. Gitu. Betul sekali. Aduh, bagaimana caranya Pak? Saya kayaknya ngobrol sama Bapak jadi saya yang tertarik nih. Pengen bagaimana caranya buat masyarakat, buat para pendengarnya kita pengen dapat juga jonga merah atau jonga biru produk dari Sermani Steel sendiri. Nah, kalau untuk masalah produk itu sendiri, itu kan sudah tersebar di seluruh toko dan sekarang sudah ada di semua toko. Iya. Jadi di seluruh toko bangunan yang ada di Makassar, itu dari mulai di Jalan Veteran, mau ada yang Jalan Veteran ataupun di lain tempat, itu sudah ada apa istilahnya stoknya Sermani. Nah, udah lengkap. Kalaupun mau bisa langsung ke Sermani langsung. Boleh juga Pak. Itu di Jalan Urip Sumoharjo kilometer 7. Jalan Urip Sumoharjo kilometer 7. Depannya kantor Kodam. Nah, Sebelahnya SPN Batua. oh di situ. Sebelahnya juga Pak Lita. Benar. Kita posisinya ada di tengah-tengah. Tengah-tengah. Kita di kota. Iya. Gitu. Aduh gampang sekali dapatnya. Gampang sekali ternyata. dicarinya. Heeh. Gitu. Oke deh. Jadi buat seluruh pendengar, aduh saya kaget sekali dia ada Sermani Steel di tengah kota, bisa custom juga untuk beberapa produknya. Terus juga cocok buat para pendengar yang ingin merasa mungkin yang kayak lebih kualitinya yang jauh lebih bagus, boleh pakai yang jonga merah. Betul. Mau yang sedikit harganya dibawa dari jonga merah tapi kualitasnya tetap oke, tetap standar dari Sermani Steel, bisa pakai jonga biru. Dan produknya banyak sekali, mulai dari yang seng, mulai dari yang galpalum, ada spandex, ada holos, pokoknya semuanya lengkap. Dan tadi tuh ramah lingkungan dengan sertifikatnya udah ada juga. Ya. Luar biasa. Ya perlu saya juga sampaikan kan sekarang sudah pembikin spandek itu sudah ada di tiap daerah. Nah, kayak disebut dengan maker ya, spandek maker ya. Spandek maker. Mereka kan punya mesinnya, Yeah. semua tuh banyak seperti di daerah-daerah sudah punya banyak orang. Nah, Sermani juga menyiapkan koilnya. Coilnya. Ya, jadi koil itu bahan bakunya. Nah, kalau yang punya maker-maker di luar daerah, dimanapun, silahkan kalau mau beli koilnya bahan bakunya di Sermani. Oh bisa juga Sermani. Kami tersedia untuk itu. Waduh lengkap banget nih Pak. Apalagi yang ini perlu ditahu oleh para pendengarnya kita. Ternyata kayak koil ternyata juga ada. Jadi koil spandek itu lengkap kita. Sampai dengan koil untuk kanal C, untuk holo, untuk ring kita punya. Lengkap. Silahkan. Langsung datang saja. Langsung datang ke Sermani. Iya. Bisa langsung datang ke tadi ya para pendengar di Jalan Urip Sumoharjo kilometer 7 Telok Baru. Tadi depannya Kodam, sampingnya SPN Batua. SPN Batua. Gampang dapatnya di situ. Langsung bisa menghubungi, langsung cari Pak Hedi atau langsung hubungin karyawan yang ada di sana, pasti langsung disimpelkan caranya untuk bisa mendapatkan produk. Ya, bisa nanti ke tim sales kita di sana. Tim salesnya kita. Ini juga ada nama salesnya di sini salah satunya. Bu Fitri. Di sini ada Bu Fitriani. Mungkin bisa para pendengar ingin langsung catat nomornya 0811 458 1166. Sekali lagi ya, di 0811 458 1166 bisa langsung order Sermani Steel, semua produk-produknya langsung hubungi Bu Fitriani di sana untuk bisa langsung dapat bagaimana, dan ngobrol-ngobrol juga kira-kira lebih cocok pakai produk apa dari Sermani Steel sendiri. Iya. Aduh, saya tercerahkan banget ngobrol sama Pak Hedi tentang Sermani Steel yang ternyata sudah mendarah daging di Makassar, di Indonesia Timur, terus juga kualitasnya sangat luar biasa dan dipercaya oleh Jepang untuk bisa terus berdiri dari tahun 1970 Betul. hingga tahun 2021 sekarang, dan kita berharap masih terus berlanjut hingga nanti jauh terus deh. Sermani Steel bisa terus bertahan, bisa membawa nama Makassar dan membawa nama Indonesia menjadi salah satu produk steel paling oke yang ada di Indonesia. Betul. Terima kasih banyak Pak Hedi atas sama-sama. perjumpaan kita pada sore hari ini. Ini para pendengar juga mungkin sudah menantikan azan maghrib. Bentar lagi ya, 1 jam lagi kurang lebih ya para pendengar. Terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Hedi dari PT Sermani Steel. Jangan lupa buat seluruh para pendengar yang ingin mendapatkan produk dari Sermani Steel bisa langsung datang ke toko-toko bangunan yang ada di Makassar dan juga sekitarnya, itu sudah ada. Cari saja yang logonya jonga merah atau jonga biru. Langsung tanya saja, mau Kak cari Sermani Steel yang jonga? bisa langsung langsung ditunjukkan. Atau kalau pengen coil atau produk apa sih bahasa simpelnya Pak kalau coil? Bahan baku Pak. Bahan baku dari spandex, holo dan sebagainya, bisa langsung juga datang ke Sermani Steel yang berada di Jalan Urip Sumoharjo kilometer 7 depan Kodam, samping dari SPN Batua. Lengkap
pertemuan kita pada sore hari ini Pak. Sehat-sehat Ki, semoga nanti kita bisa ketemu lagi untuk bisa memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana produk-produk dari Sermani Steel dengan produk-produk yang inovasi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.